Di Kota Kendari yang kita perlukan adalah pembangunan dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, karena Kota Kendari adalah ibu kota provinsi yang notabene diapit oleh 4 daerah penghasil nikel. Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe dan Konawe Kepulauan. Ini semua penghasil nikel. Tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap Kota Kendari. Ini sehebat apapun kita jadi pengusaha, kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya Kota Kendari. Cuma dengan jalur politik yang bisa. Karena semua kebijakan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Bisa Jadi, senang sekali saya hari ini Acing kembali hadir nih di hadapan Sobat Podcast Bisa Jadi dalam Bisa Jadi Podcast. Bisa dong. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Luar biasa ya, pastinya kita selalu semangat terus nih untuk memberikan tayangan-tayangan menarik kepada Sobat Podcast Bisa Jadi. Dan tentunya seperti biasanya kami pastinya bakal kedatangan tamu-tamu yang bakal membawakan atau memberikan cerita-cerita menarik bahkan inspiratif nih kepada Sobat Podcast Bisa Jadi. Dan hari ini nih Sobat Podcast Bisa Jadi, mumpung memang saat ini masih lagi hangat-hangatnya ya untuk menyambut tahun politik, saya sudah bersama dengan seorang politikus, yaitu ada Bapak Aksan Jaya Putra Bebas, Ketua Bapilu Golkar Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Tenggara. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi sedikit kritisi, saya bukan ketua DPRD. Oh sorry, siap. Tapi kalau didoakan kemudian hari, alhamdulillah. Ya mungkin doa aja kali ya Pak ya. Baik, berarti anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ya Pak ya. Baik, mohon dimaafkan kesalahan saya. Baik, nah Pak Aksan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak Aksan, mungkin kalau warga Kota Kendari mungkin sudah sering lihat ya nih Pak Aksan nih sudah nampang di beberapa titik di Kota Kendari fotonya nih Pak nih. Iya. Tapi mungkin beberapa hanya melihat dari foto saja. Mungkin belum mengenal secara langsung ini Pak Aksan ini sebenarnya sosok yang seperti apa sih. Dan mungkin ini yang akan kita bahas juga salah satunya. Selain itu nanti kita bahas singgung-singgung juga soal politik juga. Terus kita bakal bahas juga soal pemuda ya Pak ya. Yang pastinya kalau menurut saya nih Pak, sebagai seorang pemuda juga nih Pak, sebenarnya rekan-rekan seumuran atau segenerasi saya ini sebenarnya perlu juga edukasi soal politik nih Pak. Karena kebanyakan tuh masih banyak yang salah tangkap soal politik begitu. Sebagian besar bahwa menganggap bahwa politik itu tidak baik. Masih banyak yang beranggapan seperti itu. Bahkan hal itu yang biasanya membuat mereka kayak tidak tertarik untuk memilih biasanya begitu. Dan ini mungkin yang perlu kita edukasi sama generasi muda begitu. Nah, sebelumnya mungkin kita bakal kenalan dulu nih sama Pak Aksan. Pak Aksan kalau boleh tahu sekarang kesibukannya lagi ngapain aja Pak? Ya, sekarang masih sibuk sebagai anggota DPR, masih banyak kegiatan kantor. Saya juga masuk badan anggaran. Sementara ini kami lagi penyusunan APBD perubahan untuk pemerintah provinsi. Dan juga dalam waktu dekat akan reses, terus juga akan ada sosialisasi wawasan kebangsaan. Terus setelah itu masuk lagi pembahasan anggaran tahun 2024 karena pemerintah provinsi dikasih limit waktu selama-lambatnya 30 November sudah selesai. APBD Induk tahun 2024. Ya, kurang lebih seperti itulah. Baik, luar tugas biasa. sebagai anggota DPR. Lumayan padat juga ya Pak ya. Apalagi di Sisau tuh yang tinggal sekitar 1 tahun ya Pak. Tahun. Sekitar 1 tahun lagi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di DPR di Provinsi Sulawesi Tenggara pastinya. Nah, sebelum kita mau flashback dikit ke belakang nih Pak. Sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak tuh kegiatannya apa Pak? Oh iya, saya pengusaha sebelumnya. Pengusaha Pak, oke. Jadi saya adalah pengusaha yang terjun ke politik. Nah, seperti itu. Sebenarnya sebelumnya pengusaha. Saya pengusaha. Begitu. Baik, kalau untuk pendidikannya sendiri Pak, kita pengen juga tahu kali sebelumnya Pak Aksan nih kuliahnya sebelumnya di mana? Jadi memang saya lahir dan besar di Kendari. Saya tamat SMA 1 Kendari tahun 97. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke Australia, tepatnya di kota Sydney. Saya ambil jurusan bisnis. Makanya gelar saya BEBUS, Bachelor of Business. Oke, iya makanya juga jadi pengusaha ya Pak ya. Baik, dan kemudian Pak menjadi pengusaha. Kalau pengusahanya itu udah berapa tahun waktu itu Pak? Saya sekembali dari Australia tahun 2002.
Setelah itu saya lanjutkan usaha orang tua yang notabene mereka sudah mengestablish atau membangun usaha kontraktor waktu itu. Jadi hampir semua proyek pemerintah kita kerjakan, jalan, jembatan, bangunan dan segalanya. Setelah itu terus berlanjut karena posisi waktu itu orang tua saya sudah mulai terjun ke politik juga. Politik di tahun 98, 97, 98 beliau menjadi anggota MPR utusan daerah Sulawesi Tenggara. Sekembali itu mulai sibuk terjun jadi ketua DPR Kota Selatan dan sebagainya lah. Posisi kami, saya dan saudara-saudara, kita melanjutkan usaha yang notabene semua usaha konstruksi. Begitu tahun 2007 mulai orang muda mulai melirik ke pertambangan, kami juga masuk ke sana. Kami juga punya beberapa izin usaha pertambangan. Sehingga ini terus berjalan, masih konsisten sebagai pengusahanya. Nanti di 2019 baru saya tertarik untuk terjun ke politik yang waktu itu pilihannya banyak. Apakah jadi sebagai calon anggota DPR Dapil Konsel Bombana atau Kota Kendari. Nah, setelah melihat perkembangan, akhirnya saya dan ibu saya sepakat. Karena waktu itu ibu saya anggota DPR Kota Kendari Dapil Mandonga Puatu yang mau loncat di DPR provinsi. Akhirnya kita tukaran. Saya masuk Kendari, ibu saya yang masuk Konsel Bombana. Alhamdulillah kita berdua terpilih sebagai anggota DPR provinsi. Waktu itu ditanya kenapa harus Kota Kendari. Saya melihat ya memang saya punya cita-cita ke depan. Bagaimana bisa menjadi pemimpin di Kota Kendari. Dalam hal ini wali kota. Jadi memang tepatnya saya memang harus maju sebagai anggota DPR Dapil Kota Kendari. Karena konstituen ini yang mau diurus. Karena pemilih yang sama, dapil yang sama, kurang lebih seperti itulah. Sehingga kita final putuskan maju dapil Kota Kendari. Dan alhamdulillah waktu itu pertarungan sangat sengit. Karena lawan saya adalah petahana 3 periode. Dan alhamdulillah Tuan meridoi saya yang terpilih waktu itu. Nah, seperti itulah. Baik, kurang lebih seperti itu perjalanannya ya Pak dari bisnis kemudian terjun ke politik. Dan kemudian pada saat itu Pak, dari bisnis yang dijalankan yang kalau kita dengar ceritanya tadi sebenarnya bisnis yang cukup besar juga ya kalau kita lihat begitu. Dan kemudian memutuskan terjun ke politik. Itu selain memang tadi ada tujuan ya Pak yang memang ingin dicapai begitu. Apa sih Pak yang paling besar mempengaruhi Bapak untuk kayak bisa terjun ke dunia politik pada saat itu Pak? Jadi begini, sehebat apapun kita jadi pengusaha, kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya Kota Kendari. Cuma dengan jalur politik yang bisa, karena semua kebijakan ada di tangan kita. Seperti itu. Jadi kalau bisa pun juga kita punya banyak uang daripada hasil usaha kita, tidak mungkin semua bisa kita sejahterakan. Tapi dengan kita berpolitik, apalagi kita bisa menjadi kepala daerah, semua kebijakan di ujung bolpen. Dalam artian sisi mana yang kita mau kasih. Jadi memang tujuan itu yang saya kejar, bahwa saya berpolitik memang dari awal saya di umur 40 tahun. Saya berpolitik, alhamdulillah saya ikut caleg di umur 39 tahun dan terpilih di umur 40 tahun. Ini merupakan starting point bagaimana kita mengelola dan membangun daerah. Karena kalau juga terlalu muda, mungkin kita masih labil. Betul. Tapi dengan umur 40 tahun saya kira semua kebijakan ini kita bisa dudukan secara matang. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, kemudian Pak, setelah akhirnya berhasil ya Pak yang menjadi seorang anggota DPRD pada saat itu. Seperti tujuan awal Bapak tadi ingin mensejahterakan masyarakat tentunya. Kalau sekarang sampai saat ini Bapak sendiri melihat bagaimana Pak? Apakah mungkin sudah dampak apa saja kira-kira yang mungkin sudah Bapak hadirkan untuk masyarakat? Jadi memang alhamdulillah sudah 4 tahun menjadi anggota DPR. Tidak bisa semua, betul. Karena kita terbatas dengan regulasi. Anggota DPR kan cuma punya 3 fungsi, pengawasan, budgeting, dan legislasi. Jadi di dalam perjalanannya ini kita ini partner pemerintah, yang punya anggaran adalah pemerintah daerah. Betul. Nah, itu. Jadi ketika seorang anggota DPR anggaplah dikasih tanggung jawab melalui, kalau dulu bilang dana aspirasi, sekarang dana pokok pikiran, tapi kan terbatas. Sehingga kayak saya misalkan, dalam 1 tahun 3 kali reses, dalam 1 kali 3 titik,
Berarti 1 tahun kan 9 titik. Iya. Kali 5 kan cuma 45, sedangkan kelurahan di Kota Kendari 65 kelurahan. Berarti kan tidak akan terpenuhi. Betul. Sehingga kita melihat agenda-agenda lain untuk bisa kita bertemu masyarakat. Apalagi ketika ada permintaan bantuan, baik itu infrastruktur, baik itu dari sisi UMKM, yang terbaru pun juga ada bantuan lampu jalan juga saya eksekusi secara pribadi kan itu. Karena saya bilang tadi keterbatasan. Tapi kalau menjadi kepala daerah, kono bahasa kasarnya APBD ini genggaman kita. Kita mau buat apa saja untuk kesejahteraan masyarakat lebih mudah. Karena kita yang membuat regulasi. Betul. Sehingga itulah yang membuat saya ketika bicara kesejahteraan masyarakat, memang paling tepat kita harus jadi wali kota. Prosesnya akan berjalan. Itu bagi saya dengan masuk di DPR saya sudah paham regulasi terkait bagaimana pemerintahan, bagaimana penyusunan anggaran. Sehingga inilah langkah yang saya tempuh step by step. Insya Allah masyarakat Kota Kendari juga bisa melihat apa yang sudah saya perbuat. Walaupun dalam kewenangan yang sangat terbatas. Bagaimana kalau kewenangan saya lebih besar? Saya yakin masyarakat pasti sejahtera. Seperti itu. Baik, berarti memang selama ini tentunya sudah begitu banyak ya Pak yang sudah dilakukan, walaupun mungkin tidak bisa menyentuh semua begitu, karena Betul. memang balik lagi tadi ada berbagai keterbatasan yang Betul, ada. Begitu. iya. Bahkan tadi sempat disinggung sama Pak Aksen juga, sempat pakai pribadi juga. Oh iya, lebih banyak saya yang menggunakan dana pribadi karena ada beberapa permintaan masyarakat yang tidak bisa masuk APBD. Oke. Sekarang harus kita jawab tantangan itu. Kalau yang lain ya mungkin masih menjanji. Tapi kalau saya kan tidak mungkin menjanji karena saya anggota DPR. Jadi ya betul. Kalau caleg ya mungkin masih menjanji, nanti terpilih baru dia berikan. Iya. Makanya inilah kesempatan yang sebenarnya saya sering sampaikan ke masyarakat. Kalau Anda datang dijanji, belum tentu terpenuhi. Karena dia belum tentu terpilih. Iya. Tapi kalau saya kan, saya janji saya anggota DPR, pasti saya penuhi. Itu sebagai tanggung jawab saya. Iya. Apalagi kalau misalkan masyarakat menginginkan saya 1 tangga ke atas menjadi wali kota, itu kan lebih mudah. Iya. Karena masyarakat juga melihat apa yang kita sudah perbuat kepada mereka. Kalau cuma janji ya semua orang bisa menjanji. Atau dalam tanda kutip sudah untung kalau saya janji daripada yang lain tidak kan itu. Iya. Seperti itu. Oleh karena itu tanggung jawab kami sebagai anggota DPR memaksimalkan apa yang bisa kami bantu terhadap masyarakat. Sekali lagi memang kebutuhan dasar sangat dibutuhkan di Kota Kendari. Iya. Air bersih, sarana infrastruktur jalan dan lain-lain kan itu. Ini kan juga harus kita jawab tantangan itu. Betul, Pak. Nah, cuman saya bilang, kalau misalkan ini tidak masuk dalam kewenangan provinsi, ya tunggu saja saya jadi wali kota. Pasti saya akan selesaikan. Siap. Karena kewenangannya ada di situ kan. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, selama 4 tahun ya Pak, berarti duduk di kursi DPRD. Nah, ini mungkin kan sekarang mungkin lagi tahun politik nih Pak. Banyak ya nih yang pengen bisa dibilang jadi seperti Pak Aksen lah ya, duduk di kursi DPRD nih. Nah, kita pengen sedikit cerita pengalaman nih Pak, selama menjadi anggota DPRD. Suka dukanya tuh seperti apa sih Pak? Iya, sukanya banyak, dukanya juga ada, seperti saya bilang tadi. Karena kewenangan kita terbatas, kita tidak bisa mengeksekusi semua permintaan masyarakat di tahun berjalan. Sehingga ya kita suruh menunggu nanti tahun depan lagi baru kita eksekusi karena keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan kewenangan. Iya, betul. Nah, itu. Sehingga ini yang menjadi tantangan. Yang juga yang kedua ya tadi saya bilang, kalau ada permintaan masyarakat yang tidak bisa kita masukkan di APBD ya terpaksa kita selesaikan secara pribadi. Tapi itu juga bukan duka sebenarnya, itu adalah bagian daripada perjuangan. Betul. Sehingga apa yang kami lakukan di DPR provinsi ya sesuai dengan tupoksi kita lah. Apalagi kalau bicara sekota Kendari yang bisa di-cover APBD kita kan cuma 10%. Sisanya pemerintah kota. Ini kan juga tidak boleh saling tumpang tindih kebijakan. Harus sama-sama duduk dilihat yang mana yang belum pernah disentuh oleh pemerintah kota, baru pemerintah provinsi masuk. Seperti itu. Baik, nah kalau nggak enaknya Pak, kita pasti mungkin orang mikirnya tuh jadi DPR kayak oh enak nih. Nah, kita pengen tahu apa sih sebenarnya nggak enaknya tuh jadi anggota DPR. Kalau enaknya mungkin dapat gaji pasti ya Pak ya, ada gajinya begitu. Kalau nggak enaknya tuh apa Pak? Kalau saya secara pribadi sih semua enak. Cuman kalau teman-teman melihat yang tidak enaknya, biar masa libur istirahat kita masih diganggu oleh konstituen, itu saja. Tapi itu adalah suatu kewajiban kita. Kalau saya sih saya nikmati. Tapi kalau teman-teman yang lain sering komplain, wah kita ini tidak ada istirahatnya, biar Sabtu Minggu konstituen datang.
Belum lagi menjelang event-event 17-an, katanya tumpang tindih proposal ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Tapi sekali lagi sebagai politisi kita harus siap bahwa itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita terhadap masyarakat kita kan itu. Betul. Kalau kita tidak berbuat ya, mereka bilang ya tidak ada gunanya kan seperti itu. Betul Pak. Berarti memang enak nggak enaknya tergantung gimana kita. Tergantung kita, ya, Pak, tergantung bagaimana kita menghadapi. Baik ya, namanya sebuah pekerjaan pasti nggak melulu lurus begitu, pasti ada naik turunnya, tapi bagaimana cara kita menikmati. Ya sekarang kan bagaimana tinggal kita bisa memanage orang. Kalau kita tidak biasa memanage orang, susah. Saya memang basicnya pengusaha, banyak yang saya manage karyawan saya, jadi saya tahu. Kalau yang lain yang memang langsung terjun politik, begitu ketemu orang banyak sudah wah ini harus bagaimana kan itu. Seperti itulah bagaimana kita bisa memanage orang banyak. Karena sekali lagi kita sebagai DPR termasuk salah satu pejabat daerah, DPR provinsi, sehingga ini memang betul-betul bagaimana kita menjaga sikap, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat. Karena ini kan persoalan trust ini. Kalau masyarakat sudah tidak yakin, tidak mungkin dipilih. Betul. Nah itu. Sehingga apa yang kita pernah sampaikan, apa yang kita janjikan, ya kira-kira kita harus carikan jalan untuk bisa menuntaskan. Apalagi seperti saya ini, insya Allah berakhir di 7 Oktober tahun 2024. Sehingga masih ada waktu kurang lebih 1 tahun. Apa yang tersisa, kita selesaikan. Kan itu. Sebelum saya meminta yang baru. Nah itu. Jadi diselesaikan dulu. Selesaikan dulu yang ada ya. Itu sambil meminta yang baru. Insya Allah semua bisa kita selesaikan. Apalagi permintaan-permintaan masyarakat ini ataupun usulan-usulan masyarakat semua sudah kita upayakan masuk di dalam SIPD yang diwajibkan pemerintah. Itu semua usulan program kita masukkan ke dalam. Nanti tinggal kita lihat kira-kira dinas ini bisa cover atau tidak kan, seperti itu. Baik. Nah Pak, selama menjadi anggota DPR kan bisa dibilang wakil rakyat ya Pak, yang menampung nih aspirasi masyarakat, khususnya untuk di Kota Kendari sendiri. Nah kalau Pak Aksan sendiri nih, pasti kan sering ketemu masyarakat ya Pak ya. Biasa tuh masyarakat keluhin apa sih Pak ke Bapak? Ya rata-rata banyak, seperti saya bilang tadi. Pertama air bersih, karena kan PDAM Kota Kendari bermasalah. Betul Pak. Masalah yang kedua terkait dengan jalan lingkungan, karena di dalam kota ini masih di depan jalan raya teraspal, di dalamnya tidak. Kan ini juga harus kita pertimbangkan. Apakah itu kita rabat beton atau paving block. Tinggal kita lihat. Asal tidak tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah kota, kita hajar. Nah, cuman kan kadang kalau dia tumpang tindih ya kita harus berikan mereka juga masukan bahwa ini tidak bisa. Tidak bisa bahwa ini adalah kewenangan Kota Kendari. Kalian carilah anggota DPR yang berasal dari DPR Kota Kendari untuk membantah atau tidak, bicara dengan pemerintah kota untuk bagaimana mengatasinya. Karena juga mereka selalu melihat kan ini namanya aspirasi, semua anggota DPR bisa bilang, tidak tentu juga semua bisa. Karena kan ada kewenangan. Kewenangan kota dan provinsi ya, kurang lebih seperti itu. Baik, itu kita ngobrol-ngobrol soal pengalaman. Nah, sekarang tadi sempat disinggung juga ya bahwa Pak AJP ini punya rencana untuk naik lagi satu tingkat, yaitu kita sebenarnya warga Kendari pasti sudah sering lihat sih ya, sudah banyak balihonya begitu bahwa Pak AJP ini ada niat untuk maju ke Pil Wali Kota Kendari ya Bapak ya. Baik, untuk maju ke Pil Wali Kota Kendari sendiri Pak, apa sih Pak yang pengen Bapak bawa atau yang pengen Bapak rubah, atau mungkin bukan rubah ya, perbaiki dari Kota Kendari? Jadi memang sejak kurang lebih 2 tahun lalu saya mengusung tagline Kendari Bisa, Kendari Berdaya Saing, Kendari Inovatif, Kendari Sejahtera, dan Kendari Aman. Ini adalah bagian daripada konsep saya untuk bagaimana membangun Kota Kendari ke depan. Di Kota Kendari yang kita perlukan adalah pembangunan dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, karena Kota Kendari adalah ibu kota provinsi yang notabene diapit oleh 4 daerah penghasil nikel. Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe dan Konawe Kepulauan. Ini semua penghasil nikel. Tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap Kota Kendari. Padahal yang kita harapkan sebagai ibu kota provinsi dan sentral bisnis yang ada di sini, kita mau uang sumber daya alam ini belanjakan di Kendari. Jangan lagi belanjakan di luar. Sehingga ke depan konsep saya menjadikan Kota Kendari kota jasa. Apa yang mereka cari ada di sini. Kita tidak mau uang sumber daya alam kita dibelanjakan di luar. Contoh misalkan, semua kebutuhan yang mereka cari harus ada di sini. Kita harus siapkan. Yang contoh paling simpel sebenarnya begini, kan rata-rata penambang nikel ini orang dari Jakarta yang datang ke sini. Mereka hobinya minum kopi, yang dicari Starbucks. Tapi kita tidak punya. Belum punya, tidak punya. Sehingga anggaplah selesai dia pengapalan atau penongkangan ini dia punya duit.
Dia mau minum Starbucks tidak ada di sini. Akhirnya dia contoh terdekat ke Makassar kan itu. Otomatis uangnya dibawa ke Makassar. Begitu masuk di mall Ratu Indah lah yang gampang. Di depan kan ada Starbucks. Dia belanja di situ, minum kopi paling 100.000. Setelah itu keliling mall, dia belanja semua. Tidak rugi ke kita. Uang sumber daya alam kita dibelanjakan di luar. Yang pertama kita tidak dapat DBH PPN-nya. Dana bagi hasil PPN. Kan setiap pembelanjaan ada PPN-nya. Ini salah satu kerugian kita. Sehingga ke depan bagaimana pemerintah memikirkan apa yang mereka cari kita siapkan semua di sini. Kita mau semua uang sumber daya alam berputar di kota Kendari. Karena kalau saya bilang tadi, Kendari cuma bisa dibangun dari sisi ekonomi. Walaupun memang masyarakat selalu melihat ini pemerintah apa yang dia bangun dari sisi infrastruktur. Padahal kan yang paling tepat adalah kita bangun dari sisi ekonomi. Karena dengan sisi ekonomi perputaran uang semakin besar, kita menurunkan kita menurunkan angka kemiskinan, kita membuka lebar tenaga kerja, lapangan tenaga kerja. Tapi kalau dari sisi lain susah. Sehingga bagaimana kita ke depan memikirkan peningkatan PAD. Karena pendapatan asli daerah sangat penting. Betul. Karena kalau kita berharap dana transparan sudah habis semua Sudah memang ada pos-posnya, sudah ada pos-posnya sehingga pembangunan kita terbatas. Tapi kalau PAD kita besar, kita lebih bebas membangun kan seperti itu. Apalagi di Kota Kendari sudah ditetapkan menjadi salah satu kawasan industri. Kawasan industri Kota Kendari namanya, tempatnya di wilayah Nambo sana di Tondonggeo. Ini kan akan dibangun smelter nikel. Nah, sehingga kalau smelter ini dibangun, pertama pasti kita akan dapat serapan tenaga kerja di situ. Bagaimana kita meningkatkan tambahan PAD? Bagaimana kita memberikan ruang kepada pelaku UMKM yang ada di sana, sehingga betul-betul bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan dari luar. Nah, kalau ini tidak dilakukan susah. Saya bilang lagi seperti tadi, kita fokus pada pembangunan ekonomi. Kalau ekonomi kita maju, tingkat kemiskinan pasti turun, lapangan kerja pasti terbuka. Nah, seperti itu. Ini yang saya lihat yang terbaru. Ke depan juga bagaimana saya memikirkan merevitalisasi kota tua. Ini kan sayang sekali. Kota sejarah yang pernah ada, tempat pertama mendaratnya Belanda dan Jepang kok hancur seperti ini. Itu sudah pikirkan, itu akan revitalisasi. Kita lihat yang mana menjadi cagar budaya, ini juga harus kita pikirkan. Kalau perlu nanti kita buatkan replika bangunan tua yang sudah pernah ada, sehingga ini menjadi salah satu destinasi kota wisata yang ada. Setahu saya di wilayah sekitaran kota ini ada beberapa yang menjadi cagar alam atau cagar budaya yang sudah di SK-kan zaman pemerintah yang lalu. Saya sudah pernah lihat SK-nya, cuman kan secara penataan tidak ada. Karena kalau orang semua bayangkan begini, orang capek dengan pekerjaannya, dia butuh hiburan, dia butuh wisata. Kan selama ini yang orang jadi tujuan paling ke Taronipa, ke Nambo, tapi kan itu cuman itu saja wisata laut. Kita mau wisata yang lain. Apalagi di sini ada sejarah yang harus kita tekankan. Di sini 0 kilometernya Kota Kendari. Ini bagaimana harus kita kembangkan ke depan. Karena kalau tidak akan hilang sejarah itu. Karena sekali lagi yang bentuk kita adalah sejarah. Nah, makanya ini juga menjadi bagian daripada rencana kita ke depan. Begitu juga dengan rencana saya yang sering saya sampaikan, bagaimana ke depan saya akan membangun Central Business District atau CBD, pusat bisnis. Pusat bisnis ini juga betul-betul harus kita pikirkan. Lokasi saya sudah pernah lihat ada beberapa lokasi, sehingga nanti semua usaha di situ, baik perhotelan, tempat hiburan, semua di dalam kita masukkan. Dengan sasaran kita menerima maksimal PAD. Nanti di situ akan kita naikkan harga NJOP tanah. Saya kira siapa pengusaha yang tidak suka kalau NJOP-nya tinggi. Karena kan hampir semua pengusaha ini bermitra dengan perbankan. Siapa bilang tidak bermitra dengan perbankan? Pasti bermitra. Kecuali kalau turunan Raja Salman, ya mungkin dia tidak mungkin pinjam di perbankan. Tapi sekali lagi mereka pasti pinjam. Dengan nilai-nilai taksasi yang tinggi, dengan nilai NJOP yang tinggi, sehingga taksasinya bisa 2 kali lipat. Sehingga modal usaha yang dibutuhkan akan lebih besar seperti itu. Terus hal-hal yang lain juga masih banyak yang harus kita kembangkan. Tadi itu masuk dari salah satu visi yang di berdaya saing. Sekarang kita bicara inovatif. Inovatif ya kita mengoptimalisasi atau revitalisasi PDAM by digitalisasi, by IT. Ini juga sudah kita pelajari. Saya sudah buat konsepnya, di mana nantinya kita revitalisasi keseluruhan PDAM. Nanti kita bagi segmen, misalkan wilayah kota sini. Mungkin sumber airnya kita ambil dari air terjun yang ada. Nah, itu kalau yang di daerah sana ya mungkin dari air kali. Tapi dengan digitalisasi information technology, bahwa nanti di
di endingnya ini, di kerannya ini ya nanti kita mungkin menggunakan voucher kayak listrik, pakai token. Jadi misalkan nanti kalau misalkan kita 1 kubik 20.000 ya tinggal di input nilai tokennya 1 kubik saja yang mengalir, begitu habis terkunci lagi. Itu sudah kita pikirkan, dan juga ada komunikasi beberapa investor yang akan membangun seperti itu. Jadi masih banyak hal lah. Begitu juga dengan dari sisi kesejahteraan, siapa sih yang tidak mau masyarakatnya sejahtera? Betul. Sehingga kita melihat, apalagi yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Kota Kendari adalah pelaku UMKM. Ini juga harus kita pikirkan. Kita pikirkan apakah kita berikan mereka dana hibah atau dana bergulir, atau juga pinjaman kredit usaha rakyat tanpa jaminan. Nanti jaminannya saya sebagai kepala daerah kepada perbankan, memberikan jaminan kepada perbankan bahwa ini harus gue bantu. Itu kan tinggal dibuat listnya. Kan pasti juga yang finalisasi kan wali kota. Betul sekali. Tinggal dilihat, oh ini dia dukung saya, oke ini nggak usah kok verifikasi, kita kasih. Oh ini dia tidak dukung saya, tundamin dulu nanti tahun depan. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita bicara politik adalah kepentingan, semua saling keterkaitan. Begitu juga dengan tadi sudah inovatif, sejahtera, dan sekarang yang aman. Sekarang aman, kita katakan tadi adalah multicultural. Semua suku ada di sini, sehingga kita harus bisa menjaga harmonisasi. Jangan lagi ada gesekan-gesekan. Contoh misalkan, karena rebutan parkir misalkan, jadi ribut. Padahal ini nanti ke depan mereka tidak tahu bahwa parkir ini saya akan suruh kelola perusahaan daerah. Semua akan kita kelola. Jadi yang tadinya mereka bagian daripada parkir ini kita kasih jadi pegawai dari perusahaan daerah, mereka akan dapat gaji bulanan. Siap. Sehingga nanti kita lihat target-target pajaknya, kalau dia terpenuhi nanti kita kasih bonus. Sehingga tidak akan alay gesekan-gesekan rebutan parkir. Ya, biasanya karena ini persoalan pribadi akhirnya merembet kepada persoalan suku. Padahal sekali lagi Kota Kendari adalah multicultural, harus kita jaga keamanannya. Kalau dia tidak aman, tidak ada orang yang mau datang investasi. Betul, Pak. Kan itu. Saya sebagai pengusaha mau datang investasi, mau tahu aman tidak ini. Jangan sampai uang saya ini tenggelam. Saya sudah bangun, misalkan mau bangun hotel, baru tiang pancangnya sudah ribut. Sehingga ini kan juga membuat kerugian. Seperti itu. Masih banyak yang program-program yang memang susah kalau agak waktunya panjang kalau kita mau paparkan, paling tidak itu garis-garis besarnya saja. Sehingga dengan kesempatan waktu masih 1 tahun sebelum pilkada pun saya selalu turun menyerap aspirasi masyarakat dan juga kita masukkan. Ini kan baru rancangan visi misi nih. Karena visi misi ini kan insya Allah kalau saya terpilih, Tuan Meridoy kan akan menjadi RPJMD Kota Kendari, yang dimana patokan pijakan kita dalam pembangunan 5 tahun ini RPJMD. Sehingga betul-betul kita harus susun baik-baik apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang bisa kita eksekusi. Jangan sampai kita terlalu bikin janji, ternyata tidak bisa kita eksekusi. Betul. Itu belum lagi bagaimana kita pikirkan menaikkan honor-honor aparat. Seperti itu. Nah, itu dia tadi soal gagasan mungkin atau apa hal-hal yang perlu diperbaiki ya Pak ya di Kota Kendari tentunya. Kalau misalkan Pak Aksan nanti menjadi 01 Kendari. Amin. Pada tahun 2024 nanti. Nah, kemudian nih Pak, ngomong-ngomong masih tentang tahun politik. Kita tahu nih generasi muda kita nih masih banyak yang punya pandangan sama politik tuh kurang baik, masih negatif begitu. Karena mungkin mereka ke-trigger sama banyak berita-berita korupsi dan itulah yang men-trigger mereka sampai kayak politik kayak gini. Dan itu juga bisa jadi mempengaruhi tingkat kemauan mereka untuk memilih nih Pak. Nah, ini sebenarnya mungkin yang perlu diedukasi sama generasi muda kita. Sebenarnya kalau dari Pak Aksan sendiri ini melihat sebenarnya politik itu seperti apa Pak? Kalau untuk diedukasi nih kepada generasi muda gitu. Jadi memang semua warga Indonesia punya hak untuk memilih dan dipilih. Betul. Baik itu generasi tua maupun generasi muda. Kayak saya sendiri kan masuk generasi X. Di bawah saya ada generasi milenial dan generasi Z. Sehingga kami sebagai anggota DPR juga membantu. Ini kan sebenarnya tugas KPUD untuk bagaimana mengedukasi mereka. Sesuai dengan pengalaman saya berpolitik bahwa memang tergantung bagaimana kita melihat dari sisi mindset kita. Kita mau bawa kemana ini? Ini kan kembali kepada pribadi. Saya jujur memang selalu terpatri dalam arti yang pertama saya harus maju politik di umur 40 tahun karena dari sisi kematangan berpikir. Yang kedua saya juga harus mapan ekonomi. Karena saya masuk DPR bukan untuk cari uang, tapi untuk berbakti kepada daerah. Kalau mau cari uang saya jadi pengusaha. Kan itu. Nah sekarang tinggal adik-adik ini melihat kalau belum siap secara mental jangan masuk politik karena pasti akan tergoda. Banyak godaannya. Nah, sehingga ke depan
kita selalu memberikan program bahwa memang idealnya kita latih dulu mereka. Kalau mau jadi pengusaha ini tempatnya. Kalau mau jadi politisi ya jalur politik, ikut partai dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita belum mapan secara ekonomi, lebih baik kita jadi pengusaha. Karena seperti saya bilang tadi, seperti yang tadi Ibu sampaikan, masih banyak berita terkait dengan korupsi. Ya, karena memang secara ekonomi mereka tidak mapan terjun di politik, sehingga dijadikan jadi mata pencarian. Betul. Padahal kan di sini kita tempat mengabdi. Mengabdi. Makanya saya sering sampaikan, kalau saya mencari uang, saya jadi pengusaha saja. Tapi kan bukan itu tujuan saya. Tujuan saya itu, saya mau bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap daerah saya. Masa orang lain yang mau datang bangun daerah kita? Betul, Pak. Kita masih ada kok, kita ini masih mampu kok untuk bangun daerah kita. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Bahwa sekali lagi di pemilu tahun 2024 ataupun juga tahun politik lah, karena ada pemilu, ada pilkada. Jadi adik-adik kita ini yang generasi Z dan milenial harus bisa memikirkan. Kalaupun juga belum mau terjun langsung, bantu figur yang kira-kira bisa mengakomodir apa yang menjadi tujuan ataupun kepentingan mereka ke depan. Karena tadi saya bilang politik adalah kepentingan. Kalau Anda salah memilih ya menderita 5 tahun. Betul. Tapi kalau Anda memilih yang tepat di orang yang tepat, sehingga apa yang menjadi kepentingan atau keinginan ke depan, apalagi cita-cita menjadi politisi, pasti akan terakomodir. Karena melihat jalan yang dirintis ini kan bisa sama-sama. Tapi kalau misalkan ogah-ogahan, tidak mau tahu, kan begitu. Begitu ada kepentingan, kan tidak bisa diakomodir. Contoh misalkan saya, ketika saya menjadi wali kota, ibu tidak dukung saya, kan secara kepentingan kan tidak ada ke saya. Jadi kalaupun mau datang ke saya, ya jelas saya selesaikan dulu kepentingan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi pemilih. Tapi kalau dari sisi yang lain, boleh sah-sah saja. Oke, saya bilang tadi, ke politik adalah kepentingan. Di sinilah kesempatan adik-adik kita, generasi milenial dan generasi Z bisa melihat. Kalau tidak mau terjun langsung ke politik, pilih figur yang bisa mengakomodir kepentingan mereka. Kalau sudah siap, sudah secara mapan, baik dari sisi ini kan yang susah ini terkait dengan bukan perasaan sih, tapi kita harus bisa mengontrol emosi. Betul. Saya juga pernah muda, saya tahu bagaimana kita perjalanan hidup kan itu. Bagi mereka yang belum melewati itu ya harus pikirkan, harus pikirkan. Sekali lagi bahwa ketika misalkan mereka terjun di politik kan sudah tidak ada lagi itu DPR lempar-lempar meja. Kan itu, ini kan tergantung lagi daripada bawaan mereka, kan itu. Etika kita. Betul. Kita kan beretika, semua ada tata tertib. Tapi kalau mereka secara emosional belum siap, yang pasti seperti itulah. Sehingga memang yang kita harapkan, kalau belum siap terjun di politik, kayak mau jadi, misalkan jadi anggota DPR, ya coba melihat siapa kandidat yang bisa dibantu untuk memenuhi kepentingan mereka, kurang lebih seperti itu. Baik, itu untuk para pemilih ya Pak, ya pastinya. Kalau misalkan ya anak-anak muda kan sekarang sebenarnya kalau kita lihat banyak anak-anak muda juga yang mulai tertarik untuk terjun juga ya Pak ya ke politik. Tapi di sisi lain memang masih ada saja orang-orang yang berpikir kayak ngapain sih ke politik gitu kan ya gini-gini dan lain sebagainya. Tapi memang kan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa politik adalah kepentingan. Tapi kepentingan yang seperti apa dulu nih gitu yang akan dilakukan oleh para politisi-politisi nantinya. Baik, nah untuk terkait ini juga Pak, isu yang bikin kadang ada orang yang tertarik untuk memilih hanya karena money politik lah Pak ya, isu money politik. Nah kalau Bapak sendiri seperti apa melihat terkait isu ini Pak? Nah sebenarnya kalau bicara money politik berarti mereka yang tidak mempunyai program yang jelas, atau tidak bisa diakui oleh masyarakat apa yang sudah dikerjakan. Dalam pertarungan apapun uang dibutuhkan. Operasional. Ya, betul. Sekarang misalkan kita punya tim, mau pasang baliho kan kalau tidak dikasih uang mau pasang pakai apa? Iya. Kan itu. Jadi sebenarnya ada dua ini. Money politik dan cost politik. Kalau yang kami politisi biasanya cost politik. Ini yang harus kita biayai. Iya. Kan itu. Karena kan yang kita cetak baliho, sewa billboard kan semua uang ini. Iya. Kita gerakan juga tim kan untuk misalkan jalan mendata atau memasang atribut, masa uang rokok, uang bensinnya tidak dikasih? Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kami sebagai politisi memang harus mempersiapkan cost politik. Persoalan money politik
saya kira orang sudah mulai tidak melirik ke situ. Ya. Karena apa yang kita lakukan adalah melihat sejarah ataupun kontribusi terhadap daerah. Kalau bagi kami yang petahana, betul. Tapi kalau yang baru ya silakan lihat juga. Kan mereka juga bisa berbuat sebenarnya. Nah, itu membantu ini, membantu itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak bisa dihindari kos politik. Kalau money politik, saya kira itu tergantung kembali kepada mereka lah. Betul. Kalau mereka yakin terpilih ngapain? Betul. Nah, kan itu. Tapi sekali lagi kos politik dibutuhkan. Kos politik. Nah, itulah bedanya ada kos politik, ada money politik. Kalau kos politik memang betul-betul semua politisi harus punya. Iya. Kan itu. Tidak mungkin kita kumpul masyarakat, masa biar kue tidak ada. Kan betul. Itu. Nah, itu sehingga seperti itulah. Sehingga apapun yang kita lakukan menjelang pemilu maupun pemilihan apapun, memang dibutuhkan kos politik untuk pembiayaan. Nah, yo, baik. Berarti ini informasi baru juga sih sebenarnya buat sobat podcast. Bisa jadi kalau karena pasti orang kebanyakan taunya yang money politik. Tapi sebenarnya kalau untuk politikus ada kos politik ya, Pak. Ya. Tapi kos politik itu yaitu buat akomodasi tadi, kemudian semua berbagai kebutuhan-kebutuhan atribut apa segala macam. Kan ini tidak mungkin dibayar pakai daun kan? Betul sekali. Itu dia. Baik. Nah, terkait untuk tahun depan nih Pak, kita ngobrolin tahun depan, di tahun 2024 adalah pilkada dan pemilu pastinya. Yang lagi sulit sekarang itu kan sebenarnya menggait pemilih pemula ya Pak, untuk bagaimana biar mereka tuh tertarik untuk ikut nyoblos juga lah istilahnya gitu. Nah kalau Bapak sendiri gimana nih Pak taktiknya untuk bisa menarik untuk anak-anak muda generasi milenial, Gen Z kita biar ikut berpartisipasi nih Pak dalam pesta demokrasi kita ini? Alhamdulillah waktu pemilihan 2019 kurang lebih 40% pemilih saya milenial. Oke. Milenial. Dalam artian mereka ini harus kita ajak komunikasi. Kita ajak diskusi. Kalau bahasa kerennya kita brainstorming lah mereka. Kita yakinkan mereka untuk bisa bersama-sama kan seperti itu. Makanya kayak sekarang pun juga sudah mulai turun lagi dari milenial ke Gen Z kan itu. Kemarin sih di saya ada kelompok gen milenial dan Z membuat sahabat Kendari Bisa. Jadi mereka yang turun jalan untuk meyakinkan pemilih-pemilih pemula. Mereka door to door dari kampus ke kampus dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Ini sangat-sangat membantu. Apalagi saya melihat grafik daripada pemilih milenial dan Gen Z kan sangat besar untuk di pemilu tahun 2024. Ini juga betul-betul kita maksimalkan. Kita yakinkan mereka sekali lagi bahwa mereka kita harus bisa berikan bukti. Anggaplah sekarang banyak kandidat lain yang mau maju meyakinkan mereka, tapi apa yang mereka sudah bisa buktikan? Contoh misalkan ada beberapa kandidat wali kota yang jalan terus, tapi dari sisi karya dan bakti kan belum ada. Sekarang kita mau ngomong apa? Masyarakat kita semangat pintar loh. Kalau tidak ada bukti yang bisa kita kasih, dia bilang omong kosong Ji. Janji Ji. Kan itu. Sudah untung kalau saya janji yang lain tidak kan itu. Tapi kan sekarang kita bisa buktikan ke mereka, apalagi yang milenial dan Gen Z ini kan mereka ujung tombak kita. Door to door dari kampus ke kampus, ke sekolah untuk meyakinkan. Setelah mereka yakinkan pasti ketemu dengan calonnya. Di sini kesempatan kita membrainstorming mereka, meyakinkan mereka bahwa kalian di tempat yang benar. Di jalan yang benar. Kalau di sana ya mungkin jalan yang salah kan itu. Sehingga betul-betul apa yang menjadi kepentingan kita bersama ke depan bisa kita jalankan. Sekali lagi kalau misalkan kalian di tempat yang salah, kepentinganmu tidak akan bisa diakomodir. Karena kan kalah. Sekarang berpikir di tempat yang menang. Kan itu. Sebagai petahana saya wajib mempertahankan kursi saya sebagai anggota DPR. Berbagai macam cara kan itu meyakinkan mereka. Baik. Ya kan? Baik. Berarti memang kalau untuk pemilih pemula, kalau Pak Aksan sendiri memang sudah punya tim sendiri ya Pak ya untuk menggait. Dari 2019 saya. Oh dari pemilu sebelumnya ya. Dan ini masih terjaga dan kita semakin mengembangkan dan juga memang sekarang kita saya sarankan mereka fokus masuk kepada pemula yang SMA. Dan ini juga dibarengi dengan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Yang dimiliki oleh DPR provinsi ini kami turun mengedukasi mereka, bukan mengajak mereka memilih, tapi mengedukasi terkait dengan 4 pilar kebangsaan kan itu. Kalau sudah kena di situ ya tinggal bagaimana peran kita meyakinkan bahwa jangan pilih yang lain, pilih saya saja kan begitu. Oke sekalian ya Pak. Ya itu. Baik, berarti memang kalau dari Pak Aksan sendiri melihat adalah komunikasi ya Pak. Komunikasi ya. Karena kan mereka ini
pemilihan apapun kan hampir sama kita makan Padang ini. Banyak pilihannya. Betul. Mau dapat asam urat di situ, Nah. mau dapat darah tinggi di situ, Iya, mau dapat yang normal di situ kan sama. Betul. Sehingga kita yakinkan mereka kalau Anda di saya, insya Allah apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi program bisa kita jalankan. Yeah. Kan itu. Pertama saya petahana. Yang kedua pasti saya pertahankan kursi saya, tidak mungkin saya kasih orang lain. Betul. Kan itu. Tapi kalau Anda ke sini belum tentu. Dia baru mau mencoba. Nah, kalau saya tidak janji Anda minta hari ini, besok saya kasih. Oke. Kalau yang ini dia janji nanti terpilih baru dia kasih. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga inilah yang kita bangun komunikasi terhadap mereka sehingga mereka nyaman dan yakin untuk bersama-sama kita. Yeah. Nah, kita ambil satu untuk dikembangkan menjadi 1.000 kan itu. Dari 1.000 kita kembangkan lagi menjadi 10.000. Nah, ini yang kita harapkan mereka lebih melek politik lah. Betul. Kalau tidak kita aja diskusi susah. Karena ada juga yang mengajak diskusi ya kan baru janji, baru angan-angan. Kan secara teori politik kan belum terpenuhi, kan kita juga harus berbicara dengan teori politiknya nih. Itu sehingga betul-betul semua bisa berjalan seperti itulah. Baik. Nah, terakhir nih Pak, sebenarnya saya masih pengen ngobrol-ngobrol ya, tapi memang karena kita dibatasi waktu nih Pak ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas next tema khusus kan Pak. Siap. Oke, nah tapi terakhir nih Pak, mungkin dari Pak Aksan nih, buat sobat podcast bisa jadi atau masyarakat Kota Kendari ini khususnya lagi nonton apa nih Pak yang pengen disampaikan? Makasih buat masyarakat Kota Kendari atau sobat bisa jadi podcast. Tahun 2024 adalah tahun politik. Mari kita bisa bersama-sama menggunakan hak pilih kita, tinggal melihat siapa yang sudah punya bukti. Kalau yang masih janji, ya saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Jarak pemilu dan pilkada kurang daripada 1 tahun. Sehingga perjuangan saya di DPR Provinsi adalah untuk mempertahankan kursi, untuk meyakinkan masyarakat Kota Kendari bahwa saya adalah kandidat wali kota yang paling siap untuk bertarung di pemilu. Di pilkada tahun 2024, hampir pasti pilkada akan digeser menjadi 20 September tahun 2024, yang notabene sisa 7 bulan daripada pemilu. Di sini bisa kita buktikan siapa kandidat yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Sekali lagi, mari bersama-sama kita menjaga stabilitas keamanan Kota Kendari menuju pemilu tahun 2024. Salam Kendari Bisa. Salam Kendari Bisa, Pak Aksan Jaya Putra, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa ngobrol-ngobrol kita hari ini ya Pak ya, berbagai aspek kita bahas. Walaupun mungkin memang tidak begitu spesifik gitu ya, tapi secara garis besar sudah banyak banget nih yang disampaikan sama Pak Aksan, tentunya khusus masyarakat Kota Kendari atau bahkan masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum saya Pak ya. Dan pasti akan mengucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini, tentunya memberikan informasi baru, kemudian juga mungkin inspirasi kepada sobat podcast bisa jadi. Pastinya. Dan juga buat sobat podcast bisa jadi yang udah nyaksiin video kita pada hari ini, saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah stay tune melihat atau nonton ngobrol-ngobrol saya bareng Pak Ajep hari ini. Tentunya sampai jumpa di video berikutnya. Saya Acing pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.